Oke, next kita akan belajar soal Docker container. Kalau tadi kita udah belajar soal images, sekarang kita container. Nah, Docker container itu apa sebenarnya? Itu adalah instan untuk menjalankan Docker image dan di dalamnya itu terisolasi, guys. Nah, kemudian satu Docker image itu bisa nge-spawn multiple container, bisa nge-create multiple container dengan catatan harus beda ID ya, atau name yang berbeda. Kemudian setelah kontainer itu di-create, si image tadi tidak bisa di-delete. Kita tadi udah coba kan mendelete sebuah kontainer, itu tidak bisa. Kemudian setelah kita create kontainer, kita perlu nge-run kontainernya terlebih dahulu ya. Oke, jadi kita coba tes aja list kontainer menggunakan command docker container ls -a untuk nge-show all ya, min A itu all, dia akan nge-show semua kontainer yang lagi running ataupun yang tidak running. Terus kemudian untuk yang kontainer ls itu untuk show yang running aja gitu. Coba kita tes ya. Oke, di sini coba kita docker container ls. Tidak ada. Kita coba lagi ls -a. Tidak ada juga karena memang tidak ada kontainer yang tercreate ya. Docker desktop juga nggak ada. Coba kita next. Nah, di sini kita mau create container ya. Kita mau bikin container baru. Perintahnya docker container create dash name, container name. Ini nama kontainernya yang mau kita kasih nama. Kemudian spasi image name. Image name ini nama dari image yang akan kita mau pull. Titik 2 image tag. Ini version berapa yang mau kita tarik gitu untuk kita bikin sebuah container. Nah, ini contohnya docker container create dash name myredis. Ini namanya myredis kontainernya. Terus kemudian kita pull dari image redis dan versinya latest. Oke, kita langsung coba saja ya. Docker container create dash name myredis. Image-nya adalah redis latest. Nah, ini ya, docker container create name myredis redis latest. Oke, kita enter aja. Nah, dia langsung ke create ya guys, karena kita sudah punya image tadi di sini redis, jadi dia tidak perlu docker pull dulu, jadi dia langsung create. Redis create. Kita juga bisa ke tes listnya di docker container ls. Tidak ada karena di belum running ya. Jadi kita container min a. Nah, di sini ada myredis. Oke. Nah, itu cara create container. Selanjutnya, kita bisa menjalankan docker container ini dengan perintah docker container start nama kontainernya atau container ID. Nah, ketika kita lihat di sini ini ada container ID, kemudian ini ada name di sini ya. Jadi kita bisa menggunakan mau pakai ID atau mau pakai name, bebas bisa ya. Oke, kita coba lagi aja. Docker container start myredis. Nah, kita mau jalankan myredis. Enter aja. Oke, ini artinya udah jalan. Kita cek di docker container ls. Nah, ini sudah jalan ya. Kita gedekan dulu terminal biar kelihatan. Nah, ini redis, created-nya baru semenit yang lalu, statusnya up 7 detik yang lalu. Ini artinya udah jalan ya. Nah, untuk stop kita bisa gunakan perintah docker container stop spasi container ID atau container name. Seperti tadi, docker container stop myredis. Nah, ini akan stop lagi. Kita coba ls. Nah, nggak jalan. Ls -a. Apa yang terjadi? Nah, di sini statusnya exit 9 detik yang lalu. Artinya ini sudah ke close ya, sudah ke stop. Kita juga bisa ngecek lognya apa aja. Kita menggunakan perintah docker container log. Kita coba kita cek ya, docker container log spasi myredis. Nah, ini kita bisa lihat log terakhir. Oke, nah ini kalau mau secara real time pakai argumen -f ya, jadi dia bisa langsung real time gitu kalau pas lagi kontainernya jalan. Coba kita jalankan lagi ya, docker container start myredis. Oke, kita jalankan lognya lagi. Nah, ini kalau ini kan berhenti ya. Nah, kalau -f kita dia langsung tailing di lognya.
gitu. Kita bisa keluar dengan Ctrl C. Oke, nah kita lompat ke materi berikutnya, itu kontainer exec atau execution. Kadang kita perlu masuk ke dalam kontainer itu. Nah, kita bisa gunakan perintah exec itu untuk akses bash scriptnya atau ke dalam terminalnya di dalam kontainernya. Nah, perintahnya di docker container exec min i min t container id spasi bin bash gitu. Jadi bisa menggunakan container ID atau container name sama kayak tadi. Nah, penjelasannya min i biar interaktif ya, kita bisa masukkan input ke dalam kontainer. Min t itu biar kita bisa akses terminalnya. Kemudian di bin/bash ini adalah aplikasi yang mau kita run di dalam kontainernya. Contohnya seperti ini, kita coba langsung jalankan saja. Oke, kita langsung coba aja komennya, docker container exec min i min t myredis bin/bash. Oke, langsung enter aja. Nah, sini kita udah masuk ke terminalnya si kontainernya si Redis ya. Di ini kita bisa menggunakan perintah seperti ls, pwd, cd. Nah, kita mau coba menggunakan perintah Redis komennya yang ada di dalam myredis container. Perintahnya kita tinggal ketik redis dash cli enter. Nah, ini kita udah masuk ke Redisnya. Jadi kita bisa set message. Kita menggunakan perintah set message. Ini nama key-nya ya, value-nya adalah hello world. Ya, enter. Oke, statusnya oke, berarti ini udah kesimpan ke Redisnya. Kita coba get, key-nya adalah message. Enter. Nah, hello world. Jadi kita udah berhasil berinteraksi dengan Redis container yang ada di dalam. Oke, untuk keluar dari sini gimana caranya? Kita tinggal exit aja. Nah, ini keluar dari Redisnya. Nah, ini masih di kontainer karena kelihatan di sini ada root add ID ya. Jadi kita tinggal exit sekali lagi. Nah, kita baru balik ke terminal di komputer kita. Oke. Pas waktu kita bikin kontainer, itu kan tadi di sini ada port ya. Coba kita docker container ls lagi. Nah, di sini kan ada port ya. Tapi di sini tuh maksudnya port si aplikasi yang jalan di dalam kontainernya, hanya dibuka di dalam kontainernya. Si hostnya atau si laptopnya itu tidak bisa mengakses aplikasi yang ada di dalamnya. Nah, itulah kenapa kita perlu forward si port itu ke dalam hostnya. Nah, itu kita masuk ke dalam pembahasan container port. Jadi ketika kontainer itu di-create, dia itu terisolasi ya, seperti yang gue bilang tadi, tanpa ada intervensi dari pihak luar gitu. Nah, kita bisa masuk atau mengakses dari aplikasi yang di dalam kontainer menggunakan port forwarding atau port mapping. Nah, caranya adalah dengan perintah ini. Cuman, yang perlu digarisbawahi adalah ketika kita sudah membuat kontainer, kita tidak bisa memodify port gitu atau mapping portnya kontainer yang sudah terbuat. Jadi kita perlu nge-remove kontainer yang udah ada dengan nge-create ulang. Jadi perintahnya kayak gini ya. Jadi kayak kita create ulang lagi, docker container create dash name, container name, dash publish, ini artinya publish port. Kemudian spasi host portnya atau laptop portnya tuh kita mau akses dari port mana. Titik 2 container port, ini port bawaan dari si aplikasinya open port mana. Kalau di sini Redis tadi kan open 6379. Itu nanti akan masuk ke sini. Kasih image name dan image tag itu sama kayak yang di atas ya. FYI, selain dash publish kita juga bisa pakai dash p gitu lah. Jadi kita langsung lebih singkat. Kemudian ini juga kita bisa support multiple port. Ada kan aplikasi dia open port banyak ya, nggak cuma satu. Jadi kita bisa pakai begini. Nah, jadi sebelum itu kita harus remove dulu ya kontainernya. Gunakan perintah docker container rm. Ya, terus kita coba ya docker container rm myredis. Nah, ada error nih, nggak bisa. Jadi harus di stop dulu ya guys. Container stop myredis. Nah, udah stop, baru bisa kita remove. Nah, docker container ls. Nah, tidak ada yang running. Coba kita tidak ada juga. Ya, oke. Contohnya kita mau pakai ini ya, create myredis, publish port hostnya dan port kontainernya sama ya, betul. Coba kita langsung copy aja biar cepet. Kita copy, kita paste di sini. Lagi kita langsung enter aja. Nah, cepat ya, langsung di create. Kita coba cek, ini statusnya belum running. Nah, tapi kalau kita run, kita coba ya, docker
container start Redis. Oke, dia running, kita coba cek. Nah, ini baru kelihatan kan. Kita gedekan dulu. Nah, ini artinya 000 ini IP-nya si host, lokal hostnya si host, port 6373 nanti akan di forward ke dalam kontainer yang si Redis ini dengan port 6373. Jadi mereka nyambung langsung. Terus gimana caranya kita ngetes itu beneran nyambung atau enggak? Nah, kita bisa gunakan si Redis client yang kita punya. Nah, gue di sini punya Redis Desktop Manager. Jadi kalian bisa pakai Table Plus atau ada plugin di VS Code bisa kalian gunakan. Oke, Redis Docker, klik OK dulu aja. Kita double klik. Nah, artinya dia connect ya. Dia connect. Contoh kedua kita bikin kontainer Nginx ya. Nginx itu web server ya. Nah, kita create kontainer baru namanya local Nginx, publish portnya 8080, port di Nginx defaultnya 80 ya, Nginx latest, kita enter dulu. Nah, dia nggak punya image ini, makanya dia download guys. Nah, di download dulu. Nah, udah selesai. Nah, local Nginx sudah ada kontainernya, image-nya juga ada, latest. Oke. Kita docker container ls. Oke, yang baru jalan MyRedis kita stop dulu ya. Docker, container, start, apa tadi namanya? Local Nginx. Local Nginx. Oke, sudah running. Dan kita bisa cek di sini ya. Localhost 8080. Nah, sudah jalan Nginx kita guys. Cepat kan, gampang. Terus, kalau misalnya kita udah selesai, kita tinggal delete aja. Komen aja, misalkan kita mau hapus semua ya. Oke, kita ls dulu ya, ada dua, kita stop dulu yang pasti karena kita bisa delete kontainer langsung kalau lagi running. Jadi docker container stop MyRedis, stop dulu, kemudian local Nginx stop dulu, rm MyRedis, dan local Nginx, kita ls lagi. Sudah tidak ada, bersih kontainer. Oke, itu untuk Docker container ya.